Akan saya bacakan dulu supaya kita mendapatkan, eee, keseluruhan, mendapatkan, gambaran secara menyeluruh terlebih dahulu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Eh, Mari kita masuk perlahan-lahan. Kita bahas apa yang dimaksudkan dari bacaan Matius 11 ini. Kalau teman-teman cermati, ya bacaan Matius, kita ini masih di tahun A, liturgi tahun A, jadi pada hari masa-masa biasa, minggu biasa, kebanyakan bacanya diambil dari Injil Matius tahun A, tahun B dari Markus, tahun C dari Lukas. Dan minggu lalu kita belajar Matius 10, sekarang kita masuk ke Matius 11. Ya, ada sedikit loncatan, tapi nanti akan saya terangkan ternyata temanya ada kesinambungan, ya, ada kesinambungan dari tema ini. Jadi kita lihat apa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagian pertama dari Injil, ya, bagian pertama dari kutipan Injil ini 25 ayat 25 dan 26 ini adalah sebuah doa sebenarnya. Atau doa Yesus yang sebenarnya cukup singkat, tetapi kita bisa lihat isi konten dari doa Yesus itu seperti apa, ya. Doa Yesus seperti apa. Biasanya kita tahu Yesus tuh orang yang sangat rajin berdoa, orang yang selalu berdoa apalagi kalau di momen-momen penting dalam hidupnya. Sebelum dia memilih para rasul, dia berdoa. Sebelum dibaptis atau saat dibaptis dia berdoa. Sebelum dia berubah wujud, transfigurasi, dia juga berdoa dalam konteks doa. Dan sebelum menjalani penderitaannya, ya salibnya, dia juga berdoa dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Tetapi jarang sekali kita bisa melihat apa sebenarnya isi dari doanya, ya. Isi dari doa Yesus ini. Dan pada Matius 11 ini kita melihat isi dari doa Yesus. Doa yang ditujukan kepada Bapa, ya, ditujukan kepada Bapa, ditujukan kepada Bapa. Dan kalau teman-teman familiar dengan Injil Yohanes, kata-kata yang digunakan Yesus pada Matius 11, 25, 26 ini sebenarnya, ya, sebenarnya hampir sama dengan kata-kata yang sering digunakan Yesus di Injil Yohanes, ya, di Injil Yohanes. Nanti akan saya terangkan kok bisa seperti itu. Oke. Kok bisa seperti itu. Oke. Doanya ditujukan kepada Bapa. Dan ini berbicara tentang hal yang tersembunyi, ya, hal tersembunyi. Bahasa Yunani yang digunakan adalah kripto. Kripto itu tersembunyi, ya, tersembunyi. Kalau teman-teman tahu namanya Bitcoin, ya, ada yang namanya Bitcoin sekarang di internet, itu disebut cryptocurrency, ya. Currency atau mata uang yang tersembunyi, ya, tidak bisa di-trace, ya, tidak bisa dijejak, tidak bisa diketahui jejaknya, pergerakan alurnya kemana, ya. Sedangkan mata uang biasa dengan mudah bisa dijejak, bisa dicari jejaknya kemana. Ya, tetapi ini cryptocurrency seperti Bitcoin dirahasiakan, ya, tersembunyi. Kata yang digunakan juga adalah kripto, hal yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Hal apa? Nanti kita lihat. Tersembunyi kepada siapa? Kepada orang bijak, ya, orang bijak dan orang pandai. Kata bijak yang digunakan adalah sophos, ya. Itu dari kata Sophia. Sophia itu artinya bijaksana. Pernah dengar mungkin kata Sophia, ya? Bijaksana, Sophia artinya. Kalau punya anak bisa dinamain Sophia, artinya bijaksana. Iya, menarik. Kemudian siapa sih sebenarnya orang-orang bijaksana ini, ya? Sebenarnya siapa orang-orang bijaksana ini? Sebentar saya gabung juga di
YouTube supaya nanti saya bisa kelihatan ada yang bertanya. Kenapa ahli Taurat orang-orang atau orang-orang Farisi disebut sebagai orang yang bijaksana, ya orang bijaksana? Karena salah satu definisi dari kebijaksanaan ya adalah kebijaksanaan praktis. Artinya orang yang bijaksana adalah orang yang mampu mengaplikasikan ya prinsip-prinsip, secara khusus di sini prinsip-prinsip hukum Taurat pada situasi dan kondisi tertentu ya. Jadi kebijaksanaan praktis. Hukumnya seperti ini dan bagaimana mengaplikasikannya dalam konteks yang spesifik. Nah, ini salah satu tugas yang dilaksanakan oleh para ahli Taurat ya dan orang-orang Farisi. Bagaimana mereka mengaplikasikan hukum Taurat sebagai contoh ya, bagaimana menjalankan hari Sabat ya, hari Sabat. Di dalam Taurat hari Sabat harus dilaksanakan, tapi detailnya bagaimana melaksanakan hari Sabat ini orang-orang bijaksana atau ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memberikan solusi ya, memberikan solusi. Oleh sebab itu mereka disebut orang bijaksana oleh Yesus. Tetapi ada rahasia yang tetap tersembunyi ya, sesuatu yang tetap tersembunyi kepada orang-orang bijaksana ini, para ahli Taurat dan maupun orang-orang Farisi. Dan dinyatakan, diwahyukan ya, kata wahyu atau dinyatakan yang digunakan adalah apokalipto ya, apokalipto ya, apokaliptik ya, artinya pewahyuan. Jadi buku wahyu dalam bahasa Latin itu apokaliptus ya. Kok apokaliptus? Ya, apokalipsis ya. Jadi buku wahyu bahasa Yunaninya apokalipsis ya. Artinya diwahyukan, dinyatakan, yang tertutup, yang terselubung dibuka, itu artinya. Ini dibuka kepada siapa? Pada orang kecil. Ya, terjemahan literalnya dari kata nevios itu bayi atau anak-anak. Jadi kalau teman-teman baca terjemahan bahasa Inggris, kata yang digunakan itu bisa anak-anak, bayi, infants ya, children atau childlike, orang-orang yang sederhana. Dan orang-orang kecil ini sebenarnya siapa ya? Sebenarnya siapa? Orang-orang kecil ini adalah orang-orang Yahudi yang sederhana yang mengikuti Yesus, ya, yang percaya kepada Yesus. Karena ya, dibandingkan ahli Taurat, dibandingkan orang-orang Farisi, orang-orang sederhana ini memang tidak punya privilege, tidak punya keistimewaan untuk selalu belajar Torah. Ya, mereka dari waktu ke waktu mereka menghadiri perayaan ibadat di sinagoga atau di bait Allah, tetapi tidak begitu intens, tidak begitu fokus seperti para ahli Taurat karena orang-orang Farisi ya. Jadi orang-orang sederhana seperti murid-murid Yesus kebanyakan adalah orang sederhana seperti Yohanes, Yakobus nelayan ya, Petrus, Andreas juga nelayan, Matius pemungut cukai. Ya. Dan banyak lagi yang lain yang memang tidak begitu dalam mendalami kitab suci mereka. Ya, mendalami ajaran mereka. Kenapa? Karena mereka harus bekerja. Mereka harus mencari nafkah. Jadi memang tidak seintens para orang-orang bijaksana tadi. Tetapi saat mereka ikut Yesus, mereka menerima ya, mereka menerima sepewahyuan yang bahkan para ahli Taurat pun, orang-orang Farisi pun tidak dapat melihatnya. Ya. Jadi pertama kita harus ikut Yesus dulu untuk melihat apa yang diwahyukan Yesus. Kemudian pertanyaan apa yang diwahyukan Yesus kepada orang-orang kecil ini ya. Ini sungguh menggembirakan karena apa? Jadi teman-teman nggak perlu untuk menjadi S3 di kitab suci atau jadi doktor ya, jadi dosen, profesor teologi untuk mengerti rahasia dari Tuhan Yesus ini. Apa yang diwahyukan Tuhan Yesus ini tidak harus atau tidak eksklusif bagi orang-orang yang punya gelar khusus di teologi, di kitab suci. Tidak, ini untuk semua orang, bahkan orang sederhana pun yang ikut Yesus, yang setia dalam mengikuti Yesus. Ya, rahasianya apa? Apa yang diwahyukan, apa yang tersembunyi? Oke, bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang padanya anak itu berkenan menyatakannya.
Ini pewahyuannya ya. Bahwa ada relasi eksklusif antara pengetahuan eksklusif antara Bapa dan Putra, hanya Bapa yang mengetahui dan Putra yang mengetahui, yang lain tidak tahu. Ya, dan untuk tahu ini harus diwahyukan. Kemampuan kita, otak kita tidak sampai situ, ya, tidak sampai situ. Itu perlu pewahyuan khusus, ya. Perlu pewahyuan khusus. Bahkan hal ini pun tersembunyi ya di dalam perjanjian lama, ya, perjanjian lama. Apa yang diwahyukan ini adalah pewahyuan bahwa Yesus itu adalah ilahi. Ya, Yesus adalah Tuhan, Sang Putra. Kita lihat dari bahasa yang digunakan adalah semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan kita sering mendengar kata tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, ya, mengenal Bapa selain anak. Ini bahasa yang digunakan oleh Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes. Injil Yohanes. Tapi ini tiba-tiba muncul di Injil Matius. Iya, Injil Wahyu. Pewahyuan tentang identitas Yesus. Identitas Yesus yang sebenarnya adalah kodrat ilahi, ya, memiliki kodrat ilahi. Sang Putra, ya, Sang Anak. Dan ini diwahyukan kepada orang-orang sederhana. Jadi intinya pewahyuan yang tersembunyi, bahkan tersembunyi dalam perjanjian lama adalah pewahyuan Trinitas. Tritunggal Maha Kudus. Teman-teman kalau ingin belajar lebih lanjut tentang Trinitas bisa lihat katekese saya di YouTube, ya, atau tentang kita juga pernah mengadakan seminar webinar dengan Romo Surya SD tentang saya juga pernah membahas tentang Trinitas, webinar Trinitas di Adakah Trinitas di Kitab Suci, ada juga di YouTube, ya, di channel saya, bisa dipelajari, bisa dilihat. Dan ini erat hubungannya dengan Injil Yohanes. Kenapa? Kalau teman-teman baca Injil Yohanes, bahasa seperti ini sangat wajar. Ya. Bahasa seperti ini sangat wajar. Biasanya Injil Matius, Markus, dan Lukas itu bahasanya lebih ringan karena Yesus biasanya menggunakan ajaran-ajaran yang gampang dicerna dan banyak menggunakan perumpamaan atau parabel, cerita. Berbeda dengan Injil Yohanes, ya, yang pengajarannya lebih dalam, lebih direct, dan berbicara tentang hal-hal yang memang membutuhkan pemahaman lebih, ya. Contohnya tentang identitasnya sebagai putra Allah, ya, the only begotten Son of God, ya, putra tunggal yang diperanakan, ya, itu terjemahan literalnya, ya, terjemahan literalnya. Tapi tiba-tiba bahasa seperti ini muncul di Injil Matius, ya, di Injil Matius. Kok bisa, ya? Kok bisa, Romo? Nah, ada beberapa ahli kitab suci mengatakan sepertinya ada beberapa umat gereja, ya, menambahkan hal ini, ya. Menambahkan hal ini di Injil Matius. Jadi ini bukan bagian asli dari Injil Matius, tapi kemudian ditambahkan. Sebagai contoh kan dulu waktu penyebaran Injil itu kan masih ditulis tangan, ya, ditulis tangan. Nah, ada beberapa penulis tangan yang mengopi, ini mereka memasukkan, ya, bagian-bagian Injil Yohanes ke Injil Matius. Nah, seperti itu. Tetapi saya tidak setuju dengan pendapat seperti itu. Kenapa? Karena saya percaya bahwa ini asli dari Matius. Nah, Matius dari mana? Kita ingat Matius itu juga saksi mata. Injil Matius kan ditulis oleh Matius, salah satu rasul Kristus. Dia jadi saksi mata dan dia pasti mengenal ajaran-ajaran Yesus, termasuk yang satu ini, ya, termasuk yang satu ini. Jadi dari waktu ke waktu Injil Matius kita akan melihat kata-kata yang seperti ini, kata-kata yang biasanya ada di Injil Yohanes, kata-kata yang langsung, kata-kata yang menunjukkan hubungan eksklusif antara Yesus dan Bapaknya. Ini menarik sekali, ya. Dan saya percaya Matius sebenarnya tahu tentang hal itu. Tapi memang itu bukan menjadi prioritas Matius, ya, bukan prioritas Matius. Matius ingin agar pendengarnya lebih dengan mudah memahami Yesus. Sehingga kata-kata yang ajaran yang dipilih pun adalah ajaran-ajaran yang mudah ditangkap oleh pendengar yang lebih ramai. Oke, khalayak ramai.
Sebagai contoh di Matius 5 ya, sabda bahagia tentang mengasihi sesama, mengasihi musuh, ini bahasa yang sebenarnya santai ya, santuy ya, enggak. Bahasa yang mudah dicerna dibandingin kalau teman-teman baca Injil Yohanes, agak mumet ya. Tapi sekali lagi Matius juga tahu bahwa Yesus sungguh berbicara seperti itu. Ya, sungguh berbicara seperti itu. Dan makanya dia tidak ragu memasukkan kata-kata seperti ini di Injilnya. Yang menarik bahwa Matius juga memperkenalkan Yesus melalui ayat-ayat seperti ini tidak hanya sebagai Mesias atau yang terurapi, tidak sebagai raja, tidak sebagai Musa yang baru ya, tidak hanya itu tetapi juga sebagai putra Allah yang tunggal, sebagai Allah ya, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Menarik sekali ya, menarik sekali. Mari kita lanjutkan. Ini masih bagian pertama dari Injil, masih ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang saya biasanya lebih panjang dan lebih banyak menghabiskan waktu di Injil. Nanti bacaan yang lain tidak begitu panjang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu ya. Kata yang digunakan kelegaan, tapi juga dalam terjemahan bahasa Inggris rest, ya istirahat lebih tepatnya ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwa akan mendapatkan ketenangan. Tepatnya rest juga, istirahat. Mengikuti Yesus adalah tugas berat, namun Yesus juga memberikan istirahat atau kelegaan. Ya, kelegaan. Kalau teman-teman baca Injil Matius bab 10 ya, Injil yang merupakan bacaan Injil pada minggu kemarin dan 2 minggu lalu, fokusnya adalah bagaimana mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus kita harus mengorbankan semuanya. Membuat Yesus sebagai prioritas kita, bahkan lebih tinggi dari orang tua kita, keluarga kita, karir kita. Semua harus tunduk mengikuti Yesus. Dan kalau kita pengen mengasihi Yesus lebih dari segalanya, Yesus minta bukti. Buktinya apa? Kita harus memanggul salib kita. Intinya kita harus siap mati buat Yesus. Jadi nggak mudah menjadi murid Yesus. Ya, harus siap menderita, harus siap dianiaya, harus siap mendapatkan kesulitan. Jadi ternyata ikut Yesus itu susah. Dan ini yang dijanjikan oleh Yesus di Matius 10. Yesus tidak menjanjikan kalau kamu ikut saya, kamu akan menjadi kaya raya. Tidak. Ya, kalau kamu ikut kaya, kamu akan memanggul salib. Iya, itu dia ya. Jadi nggak mudah mengikuti Yesus. Tapi itu hanya setengah atau hanya sebagian ya. Apa arti mengikuti Yesus? Mengikuti Yesus juga ada juga hal-hal dalam tanda petik hal-hal positif ya. Hal-hal ada bonusnya. Oke. Ada bonusnya ya. Bonusnya apa? Salah satunya tadi pewahyuan ya tentang identitasnya. Dan juga sekarang bagi yang mengikuti Yesus dengan setia mengikul salibnya, kita juga akan mendapatkan kelegaan ya, mendapatkan istirahat. Jadi ini menunjukkan sisi lain dari Yesus yang lembut dan rendah hati ya. Karena sebelumnya kita fokus untuk pada sisi Yesus yang teguh dalam pendiriannya. Kalau kamu ikut aku, kamu harus mencintai aku lebih dari segalanya. Kalau kamu mau ikut aku, kamu harus memanggul salibmu. Kalau kamu ikut aku, harus melaksanakan kehendak Allah. Ya, ini sisi Yesus yang teguh, yang tegar dalam pendiriannya untuk menjalankan perintah Bapa. Tapi kita lihat juga pada Injil hari ini Yesus yang sebenarnya lembut dan rendah hati bagi mereka yang sudah melepaskan semuanya untuk Yesus. Yesus akan memberikan kelegaan. Yang menarik, oke. Hal yang menarik adalah kata istirahat atau kelegaan yang digunakan adalah anapauo, ya, anapauo. Secara harfiah berarti berhenti dari aktivitas, berhenti dari kegiatan. Dan yang menarik kalau kita lihat Kejadian 1 dan 2 di mana Tuhan menciptakan dunia, berapa hari? Ya, oke. Menciptakan dunia dalam 6 hari dan hari ke-7 dia beristirahat. Kata istirahat dalam bahasa Yunani, dalam Septuaginta, ya, Septuaginta itu adalah terjemahan Yunani dari Perjanjian Lama.
Dan kata yang digunakan adalah kata pauo ya. Kalau ini anapauo, kalau dalam Septuaginta Kejadian 2 itu kata pauo. Jadi kata pauo, pauonya itu ada di sana yang berarti beristirahat ya. Ya, pertanyaannya kenapa Tuhan Allah saat penciptaan butuh beristirahat pada hari ketujuh? Apakah Tuhan Allah capek ya setelah bekerja 7 hari? Apalagi setelah menciptakan manusia dia kecapean. Oke, enggak juga. Oke, Tuhan tentunya tidak butuh istirahat, ya karena dia tidak punya raga, kayak tidak punya tubuh. Tetapi kenapa dia beristirahat? Karena dia ingin manusia beristirahat bersama dia, ya beristirahat bersama dia. Dan beristirahat bukan berarti berhenti bukan berarti bermalas-malasan. Beristirahat berarti beristirahat di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Yang lebih artinya, yang lebih dalam adalah beristirahat di dalam Tuhan berarti kita semakin mengintensifkan hidup doa kita. Ya. Kalau teman-teman ke Israel dan melihat bagaimana orang-orang Israel ya melaksanakan hari Sabat, ya memang mereka berhenti bekerja. Tetapi mereka semua pergi, ya kebanyakan pergi ke sinagoga dan mereka menghabiskan waktu seharian di sana untuk beribadat, untuk membaca Torah, untuk mendengarkan penjelasan Taurat. Ya, jadi memang beristirahat dari kegiatan bekerja yang biasa, tetapi istirahat mereka digunakan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ya, itu sama konsepnya dengan hari Minggu. Kenapa kita perlu beristirahat? Supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak menjadi budak ya dari pekerjaan kita, tidak menyembah pekerjaan-pekerjaan kita, tapi melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang sejati dan Dia yang patut kita sembah. Makanya ada hari Sabat, makanya ada hari Minggu untuk kita berdoa, ya berhenti dari pekerjaan dan beristirahat di dalam Tuhan. Nah, itu konteksnya beristirahat dengan Tuhan atau di dalam Tuhan. Jangan lupa itu. Istirahat Yesus bukanlah kemalasan, ya. Kenapa? Karena Yesus ya masih minta kita untuk membawa kuk kita, ya, masih meminta kita untuk membawa kuknya, nah, ya. Jadi beristirahat, kelegaan itu bukan berarti malas-malasan ya, santai-santai saja, tidak bekerja. Tidak, Tuhan Yesus tetap mengatakan kamu tetap membawa kuk yang aku berikan kepadamu. Ya. Kata kuk, nah, untuk mengerti kenapa kok bisa ya orang bawa kuk Yesus kok bisa mendapat kelegaan. Padahal kita tahu kuk itu adalah alat yang diletakkan di punggung, nanti akan kita lihat foto-fotonya, di pundak ya, binatang untuk memikul beban. Bagaimana seorang yang memikul beban bisa mendapatkan kelegaan ya. Tapi kalau kita perhatikan kalau orang yang hidupnya malas-malasan, tidak ada kerjaan, sebenarnya hidup mereka pun terbilang berat ya, terkesan tidak bermakna. Oleh karena itu Tuhan mengerti bahwa kita tetap harus bekerja, tetap harus menanggung membawa tanggung jawab kita, mengerjakan tanggung kita sebagai orang tua, sebagai profesional, sebagai pekerja, ya sebagai dokter, sebagai guru, ya dan sebagai siswa, ini tetap dijalankan sehari-hari. Ya. Dan pertanyaannya sekarang, sebentar sebelum situ, pertanyaannya sekarang bagaimana Tuhan bisa memberikan kuk di satu sisi yang adalah beban, tapi di sisi lain bisa mendapatkan kelegaan. Ya, itu kok bisa ya? Nanti saya akan jelaskan. Hal ini mengingatkan kita tentang memikul salib kita. Nanti ada hal yang menarik antara kuk dan salib. Nanti saja saya terangkan ya. Apakah salib ini adalah kuk yang dimaksud oleh Yesus? Tapi sebelum ke sana, kita akan lihat kuk itu seperti apa sih kuk? Bukan mangkuk ya. Kuk. Ya, jadi ini contoh-contoh dari kuk ya, alat yang digunakan di pundak, di leher binatang untuk membawa beban ya, seperti membajak sawah. Bisa juga untuk kendaraan transportasi ada kuknya ya, keledai. Iya. Tetapi kadang-kadang kuk juga bisa dipakai oleh manusia. Ya,
dipakai oleh manusia. Contohnya ya dalam membajak sawah, ya ini sebenarnya bukan cook ya, tapi bapak ini membawa beban juga. Contoh cook yang dibawa manusia contohnya seperti ini ya. Ya, bapak membawa beban ya. Kenapa cook bisa dikatakan sebagai sebagai apa namanya? Bisa memberi kelegaan padahal itu beban. Menurut saya kuncinya terletak pada kemampuan Yesus untuk membuat kuk yang tepat di punggung binatang atau punggung manusia. Ingat, kita jangan lupa ya, Yesus adalah seorang anak tukang kayu. Dan juga dia adalah tukang kayu. Dibaca di Markus 6, dia adalah tukang kayu juga. Melanjutkan profesi bapaknya sebelum dia menjadi pewarta ya. Sebelum kan dia mewartakan kerajaan Allah, dia dikenal sebagai seorang tukang kayu. Dan tukang kayu itu tugasnya nggak mudah. Karena apa? Karena harus dengan ketekunan, keuletan, kerja keras, dan presisi. Ya, presisi. Kalau tidak ada presisi, pintu nggak bisa nutup. Pintu nggak bisa nutup. Nah, sama dengan cook ya, cook. Kalau cook dibuat, itu tidak sesuai, ya, tidak sesuai dengan pundak binatang tersebut, apa yang terjadi, ya, ya, cook itu akan terasa semakin berat dan bahkan bisa menyebabkan luka, ya, menyebabkan luka. Berbeda saat cook yang dibuat itu cocok, ya, fitting dengan pundak atau shoulder atau bahu yang memanggul cook tersebut. Kalau cooknya fit, ya, cooknya pas, ya itu dia kata yang digunakan, cooknya pas, maka akan nyaman dipakai. Dan saat nyaman dipakai, ini tidak terasa beban, ya. Dan ini yang dijanjikan Yesus. Ya, cook saya akan tepat di bahumu, di pundakmu. Kenapa? Karena saya adalah tukang kayu yang bijaksana. Saya tahu persis bagaimana membuat ya cook yang baik. Dan dia belajar dari mana? Belajar dari Santo Yusuf. Itu pertama ya, cook yang diberikan Tuhan memberi kelegaan karena ini pas digunakan buat kita ya. Hal kedua yang menarik adalah pada zaman itu dan zaman sekarang ada beberapa jenis cook ya. Tadi ada cook yang dibawa satu binatang, tetapi juga ada satu cook yang bisa dibawa oleh dua binatang. Seperti ini modelnya. Kita juga tentunya familiar, di Indonesia juga banyak ya. Nah, menurut tafsiran saya, jenis cook inilah yang diberikan oleh Yesus kepada kita, ya, kepada pengikutnya. Jadi Yesus berkata, ambillah kukku, pikulah kukku, dalam artian mari kita sama-sama meminggul kuk ini. Ya, jadi kita tidak meminggul kuk sendirian, tetapi Yesus juga meminggul kuk yang sama. Ya, berbeda dengan Farisi yang hanya memberikan kuk, ya beban berat, tetapi tidak memanggulnya. Yesus memanggul bersama kita. Nah, kelegaannya di mana? Selain karena pas ya, selain karena posisinya pas, tetapi juga karena Yesus memanggul bersama kita. Yesus mendapatkan beban juga. Dan saat kita berjalan dan kita merasa capek, merasa lelah, ini saatnya Tuhan Yesus yang memanggul semua beban kita, sehingga kita pun mendapatkan kelegaan, mendapatkan istirahat. Ya, kelegaan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita salib. Oke, nah ini apa hubungannya dengan salib ya? Sebelum kita mengakhiri diskusi tentang Injil, di dalam Injil Matius ada dua benda yang Yesus ingin kita panggul di pundak kita. Pertama salib, kedua kuk. Iya, kedua kuk. Jadi saya melihat mungkin salib yang dimasuki Yesus, kuk yang dimasuki Yesus ya tidak lain dari salib itu. Salib yang harus kita panggil. Ya, salib berat, tetapi ternyata ya kalau benar kuk ini adalah salib, kuk ini menjadi simbol dari salib kita, berarti sebenarnya dalam hidup sehari-hari kita saat kita memanggul salib kita,
membawa salib kita sehari-hari, sebenarnya kita tidak sendirian. Yesus yang memberi, dia pun yang membawa salib kita. Dan saat kita lelah, Yesuslah yang memikul salib kita. Dan mungkin most of the time ya, kebanyakan sebenarnya Yesus yang memanggul salib kita. Ya di Matius 10, Yesus terkesan sangar ya. Kamu harus panggul salib kamu. Wah berat Yesus. Tapi kita masuk Matius 11, ternyata ya kita memanggul salib kita, tetapi kita nggak sendirian. Dan bahkan ya most of the time, I do believe, saya percaya bahwa Yesuslah yang memanggul salib kita. Ya, dalam gambar ini Simon dari Sirene membantu Yesus. Ya, kita lihat mereka berdua bersama-sama memanggul salib. Tetapi yang sebenarnya yang membawa beban paling berat adalah Yesus. Ya, tetap Yesus. Sama dengan hidup kita, ya sama dengan salib-salib kita. Sudah salib kita itu didesain ya sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan karakter kita, kemampuan kita, sehingga sebenarnya terasa ringan, terasa nyaman, tapi Tuhan pun masih bersama-sama memanggul kita. Pertanyaannya mungkin buat refleksi bersama, apakah cook yang Anda panggul itu cooknya Yesus atau cook yang Anda buat sendiri dalam hidup, ya, sehingga terasa berat, sehingga terasa membawa frustrasi, membawa beban berat, ya begitu. Ya pertanyaan sederhana tapi bisa direnungkan ya. Oke. So far tidak ada pertanyaan. Terima kasih tidak ada pertanyaan ya. Kalau ada silakan ditulis di kolom chat baik di Zoom maupun di YouTube. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Oh, ada Father. Di mana? Saya tidak melihat di YouTube. Saya tidak melihat ada pertanyaan di YouTube. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Bacaan pertama dari Zakaria, saya bacakan dulu. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Zion. Bersorak-soraklah, hai puteri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitahukan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Iya. Kalau teman-teman rajin ke gereja, oke, dan secara khusus ikut misa pada Minggu Palma, ini salah satu bacaan yang dipakai ya, salah satu bacaan yang dipakai. Tidak dipakai tapi muncul ya, muncul. Nah, siapa sih Zakaria? Zakaria adalah salah satu nabi kecil atau bisa disebut minor prophets ya. Minor prophets. Kenapa? Bukan karena dia tubuhnya kecil. Ada berapa nabi kecil? Ada berapa nabi besar? Ada 12 nabi kecil, minor prophets. Ada 4 nabi besar ya. Nabi besar itu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel. Kenapa disebut nabi besar? Kenapa disebut nabi kecil? Bukan karena postur mereka kecil, besar bukan, tetapi karena tulisan mereka ya. Tulisan mereka banyak atau sedikit, panjang atau pendek. Nabi-nabi besar biasanya panjang-panjang. Ya, saya sebagai contoh 66 bab. Tetapi Zakaria ini termasuk nabi kecil karena memang hanya 13 atau 14 bab ya. Bahkan ada yang hanya 21 ayat ya. Obadiah ya. Oke. Salah satu nabi kecil, nanti saya jawab pertanyaannya. Jadi konteksnya Zakaria itu apa? Konteksnya Zakaria adalah dia menyampaikan pesan-pesan Tuhan setelah pembuangan di Babel. Kita ingat, setelah Raja Daud, Raja Salomo, kerajaan terpecah dua, kerajaan Israel.
Kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan utara 721 dihancurkan, sebelum Masehi dihancurkan kerajaan Assyria, kerajaan selatan, kerajaan Yehuda namanya, itu dihancurkan oleh kerajaan Babel tahun 587 dan penduduknya diasingkan ke Babilonia. Nah, setelah 70 tahun mereka kembali lagi ke Israel ya, mereka diizinkan pulang ke Israel ya. Tetapi permasalahannya walaupun mereka diizinkan pulang, situasi juga tidak begitu kondusif. Mereka tetap kesulitan. Kenapa? Karena mereka punya misi membangun kota Yerusalem, membangun bait Allah, tetapi mereka tidak ada uang. Kemudian mereka jumlahnya juga tidak banyak ya. Mereka juga tidak memiliki ahli-ahli bangunan, ahli-ahli seniman-seniman atau tukang kayu yang dapat membangun kota dan bait Allah dengan baik. Dan juga tentunya mereka juga mendapatkan ancaman-ancaman dari suku-suku sekitar sekitar Yerusalem. Jadi kondisi memang tidak begitu kondusif dan perlahan-lahan orang mulai kehilangan harapan. Apakah benar Tuhan menjanjikan bahwa kita akan bangun Yerusalem dan bait Allah yang lebih besar lagi? Karena kita ingat kalau teman-teman baca Nabi Yeskiel, salah satu janji Tuhan adalah membangun kembali bait Allah dan kota Yerusalem yang lebih luar biasa megah, lebih mulia. Tapi sepertinya waktu mereka kembali ke pengasingan, mereka tidak melihat hal itu akan terjadi. Nah, disinilah peran dari Nabi Zakaria. Ya, perannya apa? Perannya untuk mengingatkan ya agar orang Israel tetap setia kepada Tuhan. Tidak putus asa. Tuhan akan memenuhi janjinya. Walaupun situasi memang tidak kondusif. Ya. Mengingatkan agar mereka tidak putus asa, tidak kembali menyembah dewa-dewa palsu ya. Nah, itu konteks dari Zakaria. Dan salah satu bagian dari pewartaan atau nubuat Zakaria adalah tentang kedatangan Raja Mesias. Ya. Mesias itu adalah yang diurapi, yang diurapi, Mesias. Diurapi apa? Diurapi dan dalam perjanjian lama ada 3 peran, 3 posisi yang diurapi. Tentunya Raja, Daud diurapi Samuel ya. Kemudian imam agung secara khusus. Contohnya Harun diurapi Musa. Kemudian juga nabi ya, para nabi juga. Jadi 3 peran ini secara khusus bisa disebut sebagai Mesias. Tapi secara khusus mereka menantikan Mesias yang seperti Raja Daud. Nah, ini yang dinubutkan Zakaria ya, bahwa Raja Mesias Raja itu berbeda dengan Raja Daud. Kenapa? Karena dia datang sebagai sosok yang lembut dan terendah hati. Menaiki keledai dan seekor keledai muda. Keledai adalah binatang yang damai dibandingkan dengan kuda yang biasa dibawa untuk berperang. Dan ini terjadi pada Yesus ya. Dan misinya adalah untuk mengusir kereta-kereta kuda ya. Kereta kuda atau chariot itu adalah kendaraan perang pada zaman itu. Dan menjadi kendaraan yang sangat penting. Kenapa? Karena bergerak dengan cepat, memberikan mobilitas, dan juga senjata yang mematikan. Kebanyakan kerajaan besar Babel, Assyria, dan Mesir mereka menggunakan chariot ya, menggunakan kereta kuda ini sebagai senjata perang yang efektif pada waktu itu. Tapi misi Raja Mesias ini dia akan menghancurkan ya kereta-kereta kuda, senjata-senjata perang, dan dia akan menaklukkan dunia dengan damai. Ya, dengan damai. Dan itu yang dijanjikan Yesus. Dibuatkan Zakaria. Dan ini dipenuhi oleh Yesus. Bahwa dia adalah Raja Damai. Dia datang sebagai Raja, sebagai Mesias, betul. Tetapi tidak dengan peperangan atau dengan bermain politik, tidak. Dia membawa damai dan dia akan menguasai dunia dengan kedamaian. Nah, cocok sekali dengan Injil hari ini. Injil hari Minggu depan ya, hari Minggu ini. Oke. Pertanyaannya Matius 28:19 juga dianggap tambahan. Bagaimana penjelasannya Father? Dari YouTube Bapak Saulus Pasculius. Bapak Saulus, terima kasih pertanyaannya, tetapi saya yakinkan bahwa Matius 28:19 itu bukan tambahan. Ya, itu bagian asli dari Matius. Oke, pergilah menjadikanlah segala bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu bagian asli dari Matius, bukan tambahan, Bapak ya. Terima kasih. Ya.
Seperti yang saya jelaskan juga tadi Matius 11, 25, 26, 27, ada yang bilang itu tambahan, tetapi saya percaya dan saya tidak sendirian. Itu adalah bagian asli dari Matius juga ya, Matius juga di mana dia mengutip kata-kata Yesus secara langsung sebagai saksi mata. Ya. Oke, terima kasih Pak Saulus Pascalius. Kita lanjutkan ke bacaan kedua. Iya. Dari Roma bab 8. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu yang akan hidup. Oke, bagaimana kita bisa mengerti bacaan dari surat Paulus kepada umat jemaat di Roma, umat Kristiani, umat Katolik di Roma. Jadi surat kepada umat di Roma ini salah satu masterpiece ya, karya besar dari Paulus. Kita bisa melihat bagaimana teologinya yang luar biasa di sini. Dan salah satunya adalah bagaimana bagi Paulus itu ada pertentangan antara yang namanya daging dan roh ya. Pertentangan antara daging dan roh. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut Paulus daging dan roh itu seperti apa? Ya, itu apa sebenarnya? Pertama, ini bukan pertentangan antara jiwa dan tubuh atau jiwa dan raga. Tidak, jiwa dan raga kita tidak bertentangan ya. Yang dipertentangkan oleh Paulus itulah daging dan roh. Dan kita harus melihat dengan hati-hati apa yang dimaksudkan oleh Paulus sebagai daging dan roh. Ya. Kata daging, bahasa Yunaninya sarx, ya, sarx, itu bisa berarti daging secara umum seperti daging kita, ya, daging sapi, daging daging ayam, atau daging Yesus. Ya, saat Yesus dalam Yohanes 6, ya, setelah Corpus Christi mengatakan, kalau kamu tidak memakan dagingku, ya, kalau kamu tidak memakan sarksku, ya, kamu tidak memiliki hidup. Ya. Kata daging. Jadi daging bisa berartian tubuh, ya, bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi bagi Paulus, daging itu adalah dunia yang tunduk pada dosa dan kematian. Ya, ciptaan lama. Jadi bagian dari dunia yang dikuasai oleh dosa dan kematian. Dan kita pun sebenarnya adalah bagian dari daging ini. Kita bagian dari ciptaan lama ini. Oleh karena itu kita punya tendensi untuk berbuat dosa yang disebut sebagai konkupisensia. Tendensi untuk berbuat dosa, tendensi terbuka untuk digoda, untuk jatuh berbuat dosa, dan pada akhirnya kita pun akan mati, ya, kita akan hancur. Dan bagi Paulus, kedagingan ini bukan hanya manusia, tapi seluruh ciptaan. Ya, seluruh ciptaan pun pada akhirnya akan hancur. Kalau teman-teman perhatikan teori Big Bang, ya, ada waktunya di mana universe, ya, alam semesta tidak lagi mampu untuk expand, untuk berkembang, ya. Dan dia akhirnya mengkerut dan akhirnya hancur. Bahkan dunia pun memiliki masa hidupnya, ya, masa dalam tanda petik ada masa kadaluarsanya. Ya, jadi daging bagi Paulus adalah dunia lama, ciptaan lama yang tunduk pada dosa dan kematian. Termasuk ya tubuh kita, termasuk diri kita. Karena kita semua punya tendensi untuk berbuat dosa dan tubuh kita pun akan mati. Terima kasih. Nah, apa yang disebutkan roh? Roh dalam bahasa Yunani itu kan pneuma, ya, sudah tahu. Roh adalah dunia yang di bawah kuasa Roh Kudus, di mana Kristus meraja. Nama lainnya adalah surga atau ciptaan yang baru, ya, ciptaan yang baru. Jadi Kristus berkeraja di mana? Raja di surga. Dan ini ciptaan yang sudah di bawah kuasa Roh Kudus. Jadi ada dua,
Ya, ada dua ciptaan, ciptaan lama dan ciptaan baru. Satu dikuasai dosa dan kematian, satu dikuasai Roh Kudus dan kehidupan. Ya, jadi ada dua dunia, daging dan ciptaan ya, ciptaan baru, daging ciptaan yang lama ya, dan roh ciptaan yang baru. Nah, yang unik bagi Paulus adalah ada di mana saat daging dan roh ini dapat bertemu ya, dapat overlap ya, saling bertemu. Bertemunya di mana? Bertemunya saat di dalam roh, di dalam Kristus. Jadi kalau teman-teman membaca surat Paulus dan teman-teman membaca bahwa membaca kemudian ada kata-kata yang mengatakannya, saya melahirkan engkau di dalam Kristus ya. Engkau sekarang bukan lagi hidup di dalam daging tapi di dalam roh Kristus ya. Aku tidak lagi hidup di dunia, aku sudah disalibkan bersama Kristus dan sekarang aku hidup, bukan aku tetapi Kristus yang hidup di dalam aku ya. Di dalam Kristus ini artinya ya kita masih hidup di dalam kedagingan kita, di dalam ciptaan yang lama, tetapi kehidupan rohani juga sudah mulai ya. Roh juga sudah mulai berkuasa di dalam hidup kita. Jadi semacam uh, satu kaki masih di dunia lama, tetapi kaki yang lain sudah masuk surga. Semacam itu ya, semacam itu. Jadi di mana walaupun tubuh kita akan mati ya, walaupun kita akan berakhir, walaupun kita masih punya tendensi dosa, tetapi saat kita menerima Kristus dalam hidup kita, ya, Kristus dalam hidup kita, kehidupan surgawi, kehidupan rohani, kehidupan roh sudah mulai dalam kita. Setengah dari kaki kita dalam tanda petik sudah di surga, ya. Kayak setengah kaki di kuburan, ya bukan. Setengah kaki sudah di surga, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai hidup di dalam roh, walaupun kita masih hidup di dunia ini. Jadi ini yang menjadi tekanan bagi Paulus. Oke, saya selesaikan dulu sebelum saya menjawab pertanyaan. Nah, perbedaan antara daging dan roh dari Paulus ini mengingatkan kita pada dua jenis kehidupan di Injil Yohanes. Kalau teman-teman ikut Bible study saya beberapa waktu lalu, saya membahas tentang perbedaan antara dua hidup di Yohanes. Ada yang namanya bios, biologi ya, bios itu biological life, hidup biologis, ya hidup kita seperti biasa, bernafas, berbicara, makan, segala macam ya. Tapi juga ada jenis kehidupan yang lain disebut sebagai zoe atau kehidupan rohani ya, kehidupan kekal. Nah, menurut Yohanes, kedua kehidupan ini bisa kita miliki bersama-sama di dunia. Ya, kita hidup biologis kita terus hidup, tapi di sisi lain hidup rohani juga sudah terlahir di dalam kita ya. Mereka yang dibaptis ya, nanti saya akan jelaskan bagaimana mendapatkan hidup rohani ini atau hidup dalam roh. Jadi perbedaan antara daging dan roh ini dan bagaimana mereka bisa saling melengkapi ini sebenarnya sama seperti dua jenis kehidupan yang ditunjukkan oleh Yohanes ya, hidup biologis dan hidup rohani ya, kepenuhan hidup zoe. Melalui rahmat pembaptisan dan iman kita mulai hidup di dalam roh. Ya, kita masih hidup di dunia dengan kedagingan kita, tapi saat dibaptis dan kita mengimani Kristus, jiwa kita sudah hidup di dalam Kristus. Kita sudah memiliki hidup di dalam roh. Ya, kemanusiaan kita sudah dalam kekalahan karena roh ya, sebagian, belum semua ya. Dan ini adalah jaminan bagi kita ya, kalau kita tetap setia hidup di dalam roh sampai akhir, maka kita pun walaupun mati akan hidup bersama Dia ya. Itu janji Yesus yang pewahyuan Allah melalui Paulus ya, melalui Paulus. Walaupun kita mati tapi karena kita sudah terbiasa hidup dalam roh, kita pun tidak akan mati pada akhirnya. Kita akan terus hidup dan hidup bersama Tuhan, bersama Tuhan di dalam roh. Nah, bagi Paulus hidup dalam roh tidak berhenti dalam rahmat sakramen dan iman. Kita juga harus memilih untuk hidup dalam roh dan mati untuk atau pada kedagingan kita, ya, dimensi moral.
Betul kita menerima hidup saat dibaptis, betul kita hidup dalam roh saat dibaptis, tetapi ini tidak cukup ya. Kita pun harus membuat usaha kita untuk terus hidup dan berkembang tumbuh di dalam roh. Seperti Yohanes juga bilang ya, kalau kita kembali ke Injil Yohanes bahwa saat dibaptis kehidupan kekal terlahir dalam kita, tetapi kita perlu terus menumbuhkan kehidupan rohani ini. Ya, kehidupan kekal dalam diri kita. Seperti kehidupan biologis juga perlu bertumbuh dengan makanan, kehidupan rohani kita, kehidupan kekal kita dalam diri kita perlu juga bertumbuh dengan ekaristi. Ya, itu Injil Yohanes ya. Sama juga dengan Paulus ya. Kita sudah mulai dalam hidup dalam roh, maka kita harus memilih untuk meninggalkan hidup kedagingan kita dan terus hidup berkembang di dalam roh. Ya, tidak cukup hanya sekedar menerima sakramen pembaptisan, tidak cukup hanya dibaptis, tidak cukup dengan iman, harus terus berkembang, ya, terus berkembang. Makanya perbuatan daging itu harus disingkirkan, harus mati terhadap perbuatan daging. Ini contoh ya Galatia 5, 19-21. Sekarang perbuatan-perbuatan kedagingan itu sudah jelas. Amoralitas, kenajisan, tidak bermoral, penyembahan berhala, sihir. Oke. Kebencian, persaingan, kecemburuan, ledakan amarah, tindakan mementingkan diri, pertikaian, ya, apalagi faksi, kali kecemburuan, ya, pesta minum-minum, waduh, ya. Jadi hati-hati yang suka minum-minum, ya, ya, dan lain-lain, ya, pesta-pesta, ya. Di pesta di sini bukan pesta dalam artian perayaan atau pesta nikah, bukan, tapi kalau kita lihat bahasa Yunani dan bahasa Inggris sebagai contoh adalah orgies ya, pesta seks lebih tepatnya ya. Jadi lebih pada amoralitas. Saya mengingatkan kamu ya, bagaimana saya mengingatkan kamu sebelumnya bahwa mereka yang melakukan hal-hal ini tidak mewarisi kerajaan Allah. Waduh, sangat keras ya. Karena kenapa? Karena mereka hidup dalam daging ya. Bagaimana bisa mewarisi kerajaan Allah di dalam roh jika mereka tetap hidup dalam daging walaupun sudah dibaptis ya, walaupun mengakui Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan roh, tetap tinggal dalam daging ya. Ini menjadi problem ya. Makanya Paulus pun bilang hati-hati kalau kamu masih tetap dalam daging, ya kamu nggak akan ya memasuki kerajaan Allah yang di dalam roh. Makanya diperlukan yang namanya mortifikasi atau mati raga. Mati raga ya pada artiannya mati kepada kedagingan kita. Bahasa Inggrisnya mortification, bahasa kerennya ya. Dari kata mors, mortis, kematian ya, mati. Mati terhadap kedagingan kita. Supaya kita bisa hidup bertumbuh dalam roh. Begitu. Menarik sekali ya, menarik sekali. Jadi yang suka minum-minum ya dikurangi. Buah-buah roh ya, hidup dalam roh itu seperti apa? Ya, seperti apa? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Kristus, ya, di dalam Kristus ia telah menyalibkan dagingnya, ya, dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau hidup oleh roh, sekali lagi, in the spirit, di dalam roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Iya, ini salah satu teologi Paulus, perbedaan antara roh dan daging, dan bagaimana walaupun kita masih hidup di dunia, kita bisa hidup di dalam roh. Tapi konsekuensinya ya, pilihannya kita pun harus hidup, memilih hidup di dalam roh. Agar rahmat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita tidak sia-sia. Begitu. Oke, ada pertanyaan bagus ya. Bagaimana menjelaskan bahwa daging adalah keduniaan yang tunduk pada dosa dan tunduk kepada kematian? Apa yang maksud dengan tunduk kepada kematian? Ya, tadi sudah saya jelaskan Bapak Rafael bahwa kalau kita kembali ke kejadian 3, ya, waktu Adam melakukan dosa, Adam dan Hawa melakukan dosa, apa yang terjadi? Ya, pertama mereka mati. Mati apa? Mati dalam kehidupan rohani mereka. Ingat mereka diciptakan dalam kondisi rahmat, dalam artian mereka bersahabat dengan Tuhan, bersatu dalam Tuhan. Mereka memiliki hidup rohani, hidup kekal, plus hidup biologis.
saat mereka saat mereka berdosa, hidup rohani mereka hilang, ya mati, dan hidup biologis mereka perlahan-lahan hancur, ya, perlahan-lahan hancur dan akan menemukan kematian. Tetapi efek dari dosa mereka ini tidak hanya mereka akan mati, ya mereka akan hancur menjadi tanah kembali, tetapi juga mereka sekarang punya yang namanya concupiscencia, ya, concupiscence, tendensi untuk berbuat dosa, ya, untuk berbuat dosa. Dan setiap keturunan Adam dan Hawa termasuk kita semua terlahir dalam kondisi terpisah dari Allah dengan kondisi hidup rohani kita mati. Ya, hidup rohani kita mati. Ya, kita hidup secara biologis tapi hidup rohani kita mati. Kita tidak dalam persahabatan dengan Tuhan. Ya, tidak bersatu dalam Tuhan. Ya, ini disebut sebagai dosa asal. Ya, dosa asal. Nah, dengan sakramen pembaptisan dosa asal dilebur. Dalam artian kita kembali bersatu dalam Tuhan dan hidup rohani kita, hidup kekal dalam diri kita, hidup dalam roh dimulai, ya, dimulai, ya, dimulai, ya, dimulai, dimulai. Tetapi ingat Paulus juga mengingatkan ini hidup rohani perlu dirawat. Kalau hidup dalam roh perlu dirawat. Kalau enggak, ya sia-sia saja rahmat yang diterima, yang diberikan Tuhan, dan kita tetap tidak ada bedanya dengan manusia lama, hidup dalam kedagingan, ya. Dan memang waktu kita dibaptis, betul kita bersatu dengan Tuhan kembali, dosa asal hilang, tetapi ya sifat kedagingan kita yang tadi saya sebut concupiscencia itu tetap ada di dalam kita. Ya, saya lupa di sesi di Katekismus Gereja Katolik nomor berapa itu ada, saya lupa. Itu tetap menjadi bagian kita. Kelemahan daging tetap menjadi bagian kita. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk hidup dalam yang namanya sebagai spiritual warfare, ya, peperangan rohani, ya. Bahwa bahwa rahmat itu cuma-cuma tetapi tidak murahan, ya. Dan kita pun harus membuktikan dalam tanda petik, ya, karena pada dasarnya kita tidak bisa membuktikan apapun kepada Tuhan. Kita pun harus berusaha, ya, berpartisipasi agar rahmat ini sungguh berkembang dalam kita dengan bergulat melawan kelemahan daging kita. Ya, jadi walaupun sudah dibaptis, yang namanya tendensi untuk berdosa tidak hilang, tetap ada di sana. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita tetap bergulat. Ya, bahkan ini bisa menjadi sarana kesucian, ya, kekudusan. Oke, Romo, saya mau tanya dari Gracelyn Angela, iya, mengapa kita mewarisi dosa asal dari Adam? Ya, waduh, kenapa ya? Kenapa enggak? Ya, karena kita keturunan Adam, ya. Karena Adam dan Hawa mereka berdua sudah keluar dari Taman Eden, dan Taman Eden itu merupakan simbol, ya, bisa menjadi simbol dari hidup bersama Allah, ya, bersama Allah. Hidup persatuan dengan Allah, mendapatkan hidup rohani. Tapi Adam dan Hawa diusir, dalam artian tidak lagi dalam kesatuan dengan Allah, dan semua keturunannya juga menerima konsekuensi itu. Semua lahir di luar Taman Eden, ya, kecuali satu, ya, kecuali dua deh, kecuali Bunda Maria dan kecuali Tuhan Yesus tentunya, ya, Tuhan Yesus sendiri yang waktu lahir sebagai manusia dia tentunya hidup dalam rahmat, ya. Jadi ada dua manusia, Bunda Maria dan Yesus yang tetap lahir dalam Taman Eden. Tapi seluruh anak Adam dan Hawa termasuk kita, ya, ikut Adam dan Hawa karena kita semua terlahir di luar, ya, di luar, dan kita mewarisi ini. Tapi nggak apa-apa, jangan takut karena kita sudah ditebus, ya. Yang tebus dan kita punya sarana, ya, untuk kembali ke Taman Eden, ya, kembali ke Taman Eden. Saat dibaptis kita kembali ke Taman Eden, saat Ekaristi teman-teman sebenarnya masuk ke Taman Eden, ya, ya, masuk ke surga, ya. Kalau Ekaristi dirayakan itu perayaan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita melihat Yesus yang sungguh hadir, ya. Sungguh hadir dalam tubuh, di dalam roti dan anggur, ya. Maaf, roti dan anggur menjadi tubuh dan darahnya. Dan ini adalah keutuhan, seluruh keutuhan Yesus, baik kemanusiaan keilahiannya. Dan kalau kita punya Yesus di sana, kita punya Allah Bapa dan Allah Putra di sana.
Dan kalau kita punya Allah Tritunggal di sana, kita punya seluruh ya para kudus yang hidup bersama Allah Tritunggal. Ya, dan kalau kita punya seluruh Tritunggal dan Maha Kudus, kita memiliki semua ciptaan baru dalam Roh. Jadi bagaimana Ekaristi sebenarnya saat kita menerima Ekaristi, kita menerima seluruh kepenuhan ilahi. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Semoga jelas jawabannya. Jangan khawatir ya, kita punya dosa asal, tetapi sudah ditebus, dan kalau sudah dibaptis, ya sudah kembali ke Firdaus. Tetapi ada kemungkinan Anda keluar lagi karena tetap hidup di dalam daging, menolak untuk berjuang di dalam hidup dalam rohani.